Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kawan-kawan berada. Kita hadir di mata kuliah Fotografi Studio Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret, Surakarta. Kali ini kita akan membahas tentang pencahayaan dan lighting potret. Akan banyak yang akan kita pelajari, bagaimana di mata kuliah ini nanti teman-teman, harapan saya adalah bisa mempraktikkan di rumah. Cahaya menjadi salah satu faktor yang penting dalam pemotretan. Cahaya merupakan unsur penting dalam menguatkan pesan, membentuk persepsi visual tentang environment, mengatur dominasi objek, membentuk kedalaman objek, serta menguatkan dimensi. Nah, cukup banyak beberapa karakter cahaya yang bisa kita pelajari, di mana cahaya ini mempunyai peran yang sangat penting ketika kita membidik objek. Untuk mengetahui cahaya diperlukan pemahaman, yakni salah satunya adalah kita harus paham yang namanya sumber cahaya. Itu poin pertama, di mana sumber cahaya ini berasal dari mana, berupa apa. Kemudian yang kedua, arah cahaya. Arah cahaya ini juga sangat penting sekali dalam kita mempelajari fotografi studio terutama. Jadi pencahayaan ini menjadi salah satu faktor yang utama di sini yang harus kita pelajari. Kemudian intensitas cahaya. Intensitas cahaya ini juga menjadi poin yang sangat penting untuk kita dapat pelajari di sana. Setelah intensitas ada kontinuitas cahaya, kemudian sifat cahaya. Kita juga harus paham bagaimana sifat cahaya, kemudian kualitas cahaya dan jenis cahaya itu sendiri. Cahaya pada dasarnya ada tiga, yaitu cahaya alami atau istilahnya ada natural lighting. Kemudian ada cahaya artificial light atau banyak orang menyebut dengan istilah cahaya buatan, dan cahaya buatan ini termasuk nanti yang akan kita gunakan pada sesi kali ini, yakni kita menggunakan lampu studio atau lighting studio ya. Kemudian kita juga bisa ada lagi satu lagi, yakni mixed light atau cahaya gabungan dari cahaya alami dan cahaya buatan. Cahaya memiliki sifat cahaya bergerak pada garis lurus, cahaya bisa menembus, cahaya bisa memantul, cahaya bisa membias, cahaya bisa mengumpul menyebar, dan bahkan cahaya bisa memiliki warna. Semakin dekat sumber cahaya ke objek akan semakin terang cahayanya. Semakin jauh sumber cahaya ke objek, maka cahaya akan semakin gelap. Sumber cahaya yang besar akan menghasilkan cahaya yang lembut. Sumber cahaya yang kecil akan menghasilkan cahaya yang keras. Semakin dekat sumber cahaya ke objek, semakin halus cahaya yang dihasilkan, dan semakin jauh sumber cahaya dari objek, maka semakin keras cahaya yang akan diperoleh. Oke, selanjutnya kita langsung praktek saja bagaimana kita memotret potret dalam studio. Kita masuk di sesi pemotretan studio. Hal yang perlu kita pahami adalah temperatur warna, dimana ketika kita memotret studio, cahaya yang dikeluarkan oleh flashlight lampu studio ini sama seperti halnya cahaya pada siang hari, sehingga temperatur warna kita set di 5000 sampai dengan 5500 derajat Kelvin. Kemudian perlu kita pahami bahwa ketika kita memotret, kita pastikan ada transmitter dan receiver. Nah, untuk kali ini karena saya menggunakan electron, kita menggunakan electron, receiver sudah ada dalam kamera, kemudian transmitternya ada sendiri yang kita kemudian kita konekkan ke kamera. Kemudian untuk penggunaan ISO tidak perlu menggunakan ISO terlalu tinggi. Saya kira ISO 100 sudah cukup. Sekarang kita coba nyalakan. Di lampu studio kita mengenal ada yang namanya modeling lamp, dimana ketika kita melihat lampu menyala seperti ini. Modeling lamp ini fungsinya adalah mengarahkan cahaya nanti akan seperti apa jatuhnya ke objek. Jadi ini menjadi guide bagi
fotografer untuk menentukan arah cahaya, intensitas cahaya. Kita bisa menaikkan dan menurunkan melalui transistor dan resistor. Jadi kita akan memakai berapa intensitasnya. Saya menggunakan 4. Kemudian untuk butterfly kita taruh di atas sehingga membentuk efek bayangan di bawah hidung yang menyerupai kupu-kupu. Ini adalah teknik butterfly light. Ya, kita akan coba potret. Oke, berikutnya cahaya samping atau side light, ada juga yang menyebut dengan istilah street light. Sangat sederhana, kita masih hanya menggunakan satu sumber cahaya, satu lampu. Nah, side light seperti ini, teman-teman bisa lihat cahaya dari samping. Ketika teman-teman juga bisa betul, semakin dekat sumber cahaya ke objek semakin lembut, semakin jauh sumber cahaya ke objek semakin keras cahayanya. Teman-teman bisa lihat dari bayangan yang ada pada model kita. Oke, sekarang kita coba potret. Sekarang kita masuk di teknik ketiga, yakni short lighting atau cahaya pendek, di mana short lighting ini kuncinya adalah sepertiga. Jadi persetiga cahaya menyinari objek sepertiga muka, ya, sepertiga. Sedangkan 2/3 dari objek tidak tersinari. Ini disebut dengan pencahayaan short lighting. Kita masih dalam satu sumber cahaya, kita belum bermain lebih dari satu sumber cahaya. Sekarang kita coba untuk potret. Oke, kita masuk ke berikutnya adalah kebalikannya dari short lighting, yakni broad lighting, di mana broad lighting ini sumber cahayanya 2/3 dari objek dari depan. Kalau tadi dari samping, broad lighting kita balik dari sisi depannya. Oke, lihat kita ya. Nah, agak ke sana. Nah, oke. Kamera dari sana ya, bergeser sedikit. Nah, seperti ini. Ketika tadi sepertiga objek, sepertiga di belakang itu short lighting, di depan ini broad lighting. Teman-teman bisa melihat. Kita coba potret. Sekarang kita masuk di lighting berikutnya, yakni rim light. Rim light itu lighting berada pada posisi belakang, akan tetapi sedikit serong. Efek yang dihasilkan adalah cahaya rim. Ini bisa memberi efek, namanya istilahnya rim light, ya, cahaya rim light. Kita coba potret.
kita masuk di teknik potret berikutnya. Kita masih dalam seri 1 lighting atau sumber cahaya, di mana kita menggunakan teknik Rembrandt light. Teknik Rembrandt light ini kuncinya adalah ada segitiga di sekitar pipi. Jadi Rembrandt light kuncinya adalah ada segitiga di sekitar pipi. Dan biasanya Rembrandt light dengan loop light ini hampir sama, karena loop light nanti ada cahaya yang membentuk segitiga bayangan dari hidung. Nah, sedangkan Rembrandt light segitiganya yang diutamakan di sini. Nah, kita bisa, teman-teman bisa lihat ada segitiga di sebelah pipi sebelah kanan. Oke, karena sumber cahayanya dari sebelah kiri. Kita coba agak ke atas sedikit, Pak Demang. Oke. Berikutnya loop light. Loop light kita bisa lihat ada bayangan di sekitar hidung yang ketika kita bergeser, kita menggeser lighting sedikit saja, itu akan berpengaruh pada objek. Kita harus sangat berhati-hati ketika kita memotret. Kita akan menggunakan lighting apa? Rembrandt light, loop light, side light, butterfly light, atau barangkali yang lainnya. Sekarang kita akan coba kita potret. Oke, sampai di sini pertemuan pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan teknik pemotretan still life. Sampai jumpa.